Welcome. Aprilia ZA, Teknik Informatika, semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia ZA dengan nomor NIM 3922150017, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya ingin membahas mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, tugas UTS semester 3 tahun 2022 yang diampu dosen Bapak Eko Martanto, MKom. Di sini saya ingin membahas tentang subnetting. Contoh permasalahan yaitu misalnya kita ingin membuat suatu jaringan kecil yang terdiri dari 14 host. Pertanyaannya yaitu berapa bit hostnya, berapa bit networknya yang dipinjam, dan jumlah subnet yang tersedia berapa. Yang ketiga yaitu berapa netmasknya, keempat tentukan subnet ID, yang kelima tentukan broadcast, keenam tentukan rank IP pertama dan yang IP terakhir, dan yang ketujuh yaitu demokan hasilnya, boleh menggunakan packing tracker atau langsung ke hardware sesungguhnya. Oke, yang pertama kita langsung berapa bit hostnya. Jumlah bit hostnya itu yaitu kita baik bentar kita ganti pen dulu ya, kita pakai laser point. Oke. Yang pertama kita menentukan jumlah bit hostnya. Yang pertama rumusnya itu adalah 2 pangkat n min n sama dengan 14, sama dengan jumlahnya itu 2 n ini 2 pangkat 2 min n sama dengan 14, maka 14 nya pindah ruas dan 2 nya di sini sama dengan n nya kan menjadi plus kan otomatis, maka 14 tambah 2 sama dengan 16 sama dengan 2 n nya ini tuh n ya, maaf, maka n nya itu sama dengan 4. Kok bisa 4 itu dari mana kak? 4 itu adalah akar dari 16 itu sama dengan 4 gitu. Jadi bit yang digunakan untuk hostnya itu adalah 4. Yang kedua yaitu bit network dan jumlah subnetnya. Total bitnya itu 8 ya. Bitnya itu 8 min 4 sama dengan 4 bit yang dipinjam. Maka 2 pangkat n besar min 2 sama dengan 2 pangkat 4 bit yang dipinjam ini dikurangi 2, maka hasilnya 16 dikurangi 2 sama dengan 14 subnet. Jadi setiap subnetnya itu ada 4 host. Yang ketiga yaitu menentukan NAND mask yang sebenarnya itu sebelum di subnetting yaitu adalah 1111 188 dan 188 dan 000 888, maka ini tuh ini sebelum di subnetting ya, maka setelah di subnetting ini akan menghasilkan 11111 dan 11111 dan yang terakhir yaitu tadi kan NAND-masknya itu kan 4 ya, maka kita yang dipinjam itu 4, maka yang diisi kita yang dipinjam itu 4, 1, 2, 3, 4 dan yang sisanya itu juga 4, maka apanya ya, desimalnya itu apa hasilnya, maka yang menghasilkan yaitu 240.
Yang keempat yaitu menentukan subnet ID, yaitu menentukan batas-batas dari setiap subnet ID. Kita akan mengurutkan kombinasi balance binary untuk setiap bitnya. Yang pertama yaitu 000 maka hasilnya 0. Biner dari 001 000 adalah 16. Biner yang kedua yaitu 0010 yaitu 32. Biner yang ke selanjutnya itu 00111 sama dengan 48 sampai seterusnya yang menghasilkan 11110, maka hasilnya sampai maksimal 24 itu dari mana? Batas akhirnya itu sampai 240, maka dihasilkan ini. Selanjutnya yang kelima yaitu menentukan broadcast. Broadcast itu IP broadcast. Subnet yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai seterusnya sampai batas maksimalnya yang ke 240 yaitu yang ke 15. Subnet ID yang pertama yaitu tadi yang pertama itu 192.168.2.0 yang pertama. Yang kedua yaitu kelipatan 16 selanjutnya yaitu 32, kelipatan selanjutnya ke 16 yaitu 48, dan yang seterusnya sampai 240 subnet ID. Terus broadcast yang dihasilkan yaitu, maka broadcast itu sebelum subnet ID itu tertera, maka broadcast yang pertama 0 sampai 15, broadcast yang kedua 16 sampai 31, yang ketiga yaitu 32 sampai 48, subnet ID-nya yang keempat yaitu 48 sampai 64 sampai seterusnya yaitu sampai 240 sampai 255 saja. Oke, pada keterangan ini maka invalid itu yang digunakan pada subnet ID-nya itu yang ke 0 sampai yang terakhir, yaitu menghasilkan invalid. Selanjutnya untuk menentukan rank IP pertama dan yang terakhir, yang pertama itu pada subnet ID-nya yang telah dicari tadi broadcast-nya juga, maka tinggal kita tambahkan IP pertama dan IP terakhir. Yang pertama itu tidak ada karena IP pertamanya itu hanya untuk subnet ID yang pertama itu hanya 0, maka tidak ada yang pertama dan yang terakhir. Maka kita akan menghasilkan pada IP pertama pada subnet yang kedua, yaitu dengan subnet ID yang kedua ini adalah 16, maka IP pertama yang digunakan itu 17, dan yang terakhir itu berapa broadcast yang terakhir yaitu 31, maka IP terakhir digunakan itu adalah maksimal hanya sampai 30 IP saja. Selanjutnya untuk subnet yang ketiga yaitu subnet ID 32, maka dikurangi 1 atau sebelum subnet ID itu digunakan, maka IP pertamanya itu 31 dan IP maksimal yang terakhir itu yaitu batas broadcastnya itu 47, maka harus sebelum dari broadcastnya itu IP terakhir, makanya 46. Selanjutnya sama caranya, IP yang ID yang pertama itu 48, maka IP yang pertama yang digunakan itu 47, yang terakhir itu adalah 63. Oke, sampai seterusnya sampai subnet yang ke-15 yaitu untuk 240. Ini IP pertama dan terakhir itu sama saja ya. Bisa dijelaskan, maka IP yang pertama itu 39 dan yang terakhir itu adalah 54 ya. Oke. Bisa berarti kita isi ini yaitu 192.168
192.2.2.39 yang IP terakhir juga 192.168.2.254. Oke, terima kasih. Maka kita kembali lagi soal yang ketujuh, yaitu demokan hasil boleh menggunakan tracking atau langsung ke hardware sesungguhnya. Oke, kita langsung ke aplikasinya, yaitu kita menggunakan aplikasi Pisco Packing Tracker. Kita proses yang pertama ini digunakan switchnya. Kita pilih switch terlebih dahulu menggunakan yang ini ya, 295024. Kita taruh di atas, lalu kita milih ke PC ini. Kalian mau menggunakan PC laptop atau server atau selanjutnya atau TV kayak atau smartphone, smart drive, banyak pilihannya, tapi saya ingin menggunakan PC saja karena kita mempraktekkan menggunakan PC atau laptop boleh. Saya menggunakan PC. Setelah itu kalian cari kabel yang digunakan. Saya ingin menggunakan kabel ini. Yang pertama kita menuju ke PC menggunakan fast entertainment. Kita gabungkan ke switchnya saya kasih nama yang pertama. Kita cari kabel 1 untuk PC yang kedua, kita aktifkan ke switch menggunakan yang kedua. Setelah itu kita beri nama ini tadi kita broadcastnya atau subnetnya 192.168.2 berarti tadi ke 16 boleh, 17 boleh sih. 17 ya. Jadi kan 16 ya untuk PC-nya itu. Atasnya itu 16 ya, 16. Terus sini saya beri nama 192.2.17 gitu sajalah. Yang ini sama 192.168.2.18 gitu saja juga tidak apa-apa. Maaf, titik 2.18 gitu. Setelah itu kita aktifkan atau kita lihat di sebelah sini nih, sebelah kanan. Kita harus menghasilkan di sini tulis sukses gitu ya. Apa saja yang pertama? Kita selanjutnya menghubungkan PC-nya dengan desktopnya ini dengan IP konfigurannya. Tadi IP konfigurannya adalah 192.2.17. Di sini sudah terisi otomatis dan yang di sini itu 16. Oke. Yang pitch yang kedua sama, kita IP configuration, kita masukkan tadi PC-nya nomor 18, subnet masknya udah otomatis dan di sini masuk ke switch-nya yaitu 16. Oke. Setelah itu kita beri surat atau kita beli file yang ini digabungkan. Filenya itu PC pertama dan PC kedua. Maka kita beli surat, kita kasih surat juga, maka menghasilkan ada kata-kata sukses di bagian sini, sukses PC 0, PC 1 dan IC-nya 0,00 periodenya N gitu ya. Otomatis ini sudah sukses atau sudah berhasil dihubungkan.
Setelah itu kita run PC yang pertama ya, PC pertama kita run. Yang PC berapa itu ya, 17 ya, kita ping spasi, masukkan 192.168.2.17 gitu ya, maka enter. Request timeout, maka salah ya, otomatis ini kita harus menghasilkan replay yang sesungguhnya, berarti ada yang salah. Coba kita ping yang 192. Oh, di atasnya kita salahin ya, 168 yang selanjutnya, berarti kita request time ini maka salah, bukan apa ya, tidak ada yang dicari pada prosesornya ini, itu tidak ada. Maka request time ini kamu itu ngetik apa, komputer itu jawabnya itu kamu tuh cari apa, cari siapa, di sini tidak ada. Maka kita harus, berarti salah dong target kita, otomatis berarti kita cari lagi 192.168.2.17 gitu ya, maka kita enter. Tuh otomatis kita akan menghasilkan juga replay from ini loh, ini sampai sini replay formnya 192.168.2.17. maka pada kesempatan ini sudah berhasil atau sudah ada namanya untuk sukses untuk membagi file, maka sudah terhubung PC pertama dan yang PC kedua untuk berbagi filenya. Oke, kita lagi nih, kita ping lagi yang itu ya, file PC yang kedua 192.168.2.18 ya tadi, enter. Nah, maka menghasilkan replay from-nya ini bisa dihasilkan seperti ini. Oke. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Bila ada salah kata atau kekeliruan pada materi pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.